Shalom. Selamat pagi. Ya, kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita sedang belajar eksposisi kitab Galatia, Saudara. Galatia pasal 2 ayat 1 dan sampai dengan 10 kita akan membaca secara bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, seterusnya sampai dengan ayat 10. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah ketemu, katakan amin. Kenapa salah ya? Itu Galatia pasal 2 harusnya. Tolong diganti, lihat. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Oke, saya akan baca Galatia pasal 2 ayat 1 dan 10. Paulus diakui oleh para rasul. Begini firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Dua. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamakan kita. 5. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. 10 bersama-sama, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia yang membaca, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang merdeka dalam Kristus, satu dalam Injil. Saudara, kalau kita membaca kitab Galatia, ya kita sampai di kitab Galatia pasal 2. Galatia pasal 1, Galatia pasal 2 ini adalah satu perjalanan Paulus ke Yerusalem. Ya. Dan ini adalah Galatia pasal 2 ini yang kedua kalinya Paulus ke Yerusalem untuk bertemu dengan para rasul. Ya, itu nanti dijelaskan juga di kisah para rasul pasal yang ke-15. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan Alkitab elektronik, ya di ayat satunya nanti di paling akhir ada bintang. Ada tanda bintang, ada tanda kayak kres gitu ya kan. Tanda bintang itu kalau saudara sentuh di Alkitab elektronik, maka akan menunjukkan kepada kisah para rasul pasal 15. Artinya apa yang diceritakan ini sebenarnya diceritakan di kisah para rasul pasal 15. Ya, jadi cara kita belajar Alkitab begitu, Saudara. Ya. Alkitab itu saling melengkapi. Jadi begitu, Saudara. Di Yerusalem mereka mengadakan satu konsili. Konsili itu rapat. Jadi Paulus pergi ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem, bertemu dengan para rasul, dengan para murid Yesus, di sana mengadakan satu rapat. Konsili itu
rapat sinode gitu ya. Jadi rupanya rapat sinode pertama itu di sini ya. Para pembesar mereka mengadakan rapat dan hasilnya adalah Injil yang diberitakan Paulus itu ternyata selaras dengan Injil yang diajarkan oleh para rasul. Meskipun Paulus tidak menerima dari para rasul ya, dari para murid Yesus. Kemarin kita sudah belajar bahwa Paulus itu menerima sendiri dari Yesus Kristus, pewahyuan dari Yesus Kristus. Jadi ketika di-cross-check ternyata selaras, ternyata sama yang diajarkan, yaitu apa? Tentang Injil kasih karunia. Bahwa kita itu diselamatkan hanya oleh kasih karunia dan iman kepada Kristus. Ini Injil Yesus Kristus yang diterima Paulus dan juga yang sama yang diterima oleh para murid. Jadi yang diberitakan mereka sama. Yang diberitakan Paulus, yang diberitakan oleh para rasul, para murid Yesus ini sama. Jadi saudara, apapun yang kita tambahkan pada anugerah, pada kasih karunia sebagai syarat keselamatan selain daripada kasih karunia tadi itu menggerogoti kebenaran Injil. Makanya kita belajar ya, hari-hari kita belajar Injil yang sejati. Kalau sampai ada persyaratan yang lain dan kemudian kita berusaha untuk mentaati persyaratan itu untuk mendapatkan satu perkenanan Tuhan, untuk kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, maka itu bukan namanya, bukan Injil, bukan kasih karunia, tetapi hadiah. Itu upah namanya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan karya kita untuk kita selamat, ya bukan kasih karunia saudara, tapi upah karena kita mengerjakan sesuatu. Tetapi Injil adalah kasih karunia, amin, pemberian Tuhan. Nah saudara, ya agama itu memberitakan yang seperti ini, ya agama itu memberitakan bahwa kita harus melakukan sesuatu supaya kita selamat. Makanya ayo kamu berbuat amal supaya kamu nanti selamat. Yang diajarkan oleh agama, yang diajarkan oleh dunia begitu. Makanya dalam budaya tradisi orang Jawa ada selamatan. Tujuannya apa? Supaya selamat gitu ya saudara. Jadi akan ada syukuran atau kenduren begitu ya. Ketika ditanya ini apa? Selamatan. Ya misalnya sedang mengandung, ya selamatan bayi ini gitu ya. Supaya selamat nanti lahirnya gitu ya. Jadi mengerjakan sesuatu supaya selamat, tetapi itu bukan Injil saudara. Memang dunia dan agama mengajarkan begitu. Kita harus melakukan sesuatu supaya selamat, tetapi Injil tidak begitu. Injil berkata bahwa Allah sudah melakukan semuanya sehingga kita tinggal menerima. Amin. Artinya untuk diselamatkan kita tidak harus terikat pada yang namanya doktrin sekunder, maksudnya doktrin sekunder, doktrin yang tidak utama. Apa itu doktrin sekunder saudara? Jadi kalau doktrin sekunder biasanya gereja mengajarkan begini, baptisan itu doktrin sekunder. Kemudian apa? Syariat, ada yang baptis selam, ada yang baptis percik, ada yang baptis apalagi gitu ya. Nah kalau baptis harus di di sungai, ada yang baptis di air laut, katanya kalau baptis di laut tidak sah gitu ya. Ya saudara, bukan begitu. Ini doktrin sekunder, ya. Ada kemudian syariat agama, harus sunat, ya orang Yahudi harus sunat, saudara, untuk bisa diterima sebagai syarat keselamatan. Kemudian ada liturgi. Kalau ibadah liturginya tidak seperti kita, itu tidak sah, itu tidak masuk surga, ya tidak selamat nanti. Harus ada penyembahan, harus bahasa roh misalnya begitu ya. Nah, kemudian kita menghakimi, enggak selamat. Itu doktrin sekunder saudara. Ya. Dan kita menemukan banyak sekali perbedaan di gereja-gereja. Apalagi misalnya tentang makanan. Ya, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu supaya selamat. Makanannya harus yang putih semua. Makanannya enggak boleh yang ada warnanya misalnya. Kalau makan itu tidak selamat. Ada lagi hari raya, ya, ada yang merayakan Natal. Ada gereja-gereja yang merayakan Natal begitu meriah, tetapi ada juga yang gereja tidak mau merayakan Natal.
Natal itu renek neng Alkitab misalnya gitu ya. Mereka berkata begitu, secara mana di Alkitab ada Natal, perayaan Natal kan gitu. Kalau Paskah ada, tapi kalau Natal nggak ada, dia bilang begitu. Kita merayakan Natal, saudara. Itu doktrin sekunder. Bisa berbeda, saudara. Dan itu tidak mempengaruhi keselamatan. Mengerti? Amin. Ya, jadi saudara, ini doktrin yang tidak utama, doktrin yang tidak pokok, yang seharusnya itu tidak menjadi perdebatan. Nah sekarang kita melihat gitu ya saudara ya. Wah, gerejaku paling baik ya karena liturginya paling sempurna misalnya ya. Atau kami yang paling Alkitab ya. Jadi saudara kalau mengikuti di dunia maya banyak pendeta-pendeta mengajarkan dengan doktrinnya masing-masing, saudara jangan terkecoh. Itu doktrin sekunder saudara. Sesuatu yang tidak mempengaruhi keselamatan. Bagaimana orang caranya dibaptis ya. Bagaimana cara liturginya, harus pakai kidung jemaat, itu tidak masalah saudara. Jangan diperdebatkan, amen. Tetapi itu menjadi tidak asli lagi, Injil tidak menjadi Injil yang asli ketika itu tadi menjadi syarat keselamatan. Silahkan kamu melakukan liturgi ibadahmu, silahkan kamu melakukan cara kamu baptismu, tetapi yang paling utama bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Tidak boleh ditambahi dengan doktrin sekunder, dengan pandangan-pandangan gereja bahwa keselamatan itu murni karya Allah, karya Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan iman kita, ya tentang kemerdekaan dan kesatuan di dalam Injil yang sejati. Ya, jadi banyak orang berbicara tentang kemerdekaan. Merdeka politik, ya, merdeka finansial, merdeka keuangan, merdeka ekonominya, kemerdekaan berpendapat, maka ada demo saudara ya. Itu kan sebagai bentuk kita kan sudah merdeka melakukan aspirasi, maka demo saudara ya. Tetapi seringkali sekalipun seorang hidup di negara yang merdeka, hatinya masih belum merdeka saudara. Masih terikat. Terikat oleh apa? Ya tadi masih terikat banyak doktrin-doktrin sekunder, saya menyebutnya doktrin-doktrin yang tidak utama. Masih terikat dosa, masih terikat rasa bersalah, masih terikat kepahitan di dalam hati, masih terikat aturan-aturan agamawi yang membebani. Dan sesungguhnya belum merdeka, saudara. Maka kalau kita membaca Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 tadi, Paulus menunjukkan bahwa Injil sejati itu membawa kita kepada satu kemerdekaan dari ikatan-ikatan yang membelenggu. Amin. Bukan hanya itu, tetapi juga membawa kita kepada satu kesatuan di dalam satu tubuh Kristus. Jadi Injil itu memerdekakan, Injil juga membawa kesatuan sebagai satu anggota tubuh Kristus. Nah hari ini kita belajar 3 hal saudara. Yang pertama, Injil sejati membawa kemerdekaan. Galatia pasal 2 ayat 3 sampai dengan 5. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan atau kemerdekaan, ya, menghadang kemerdekaan kita supaya yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Jadi saudara, Paulus pergi ke Yerusalem bersama-sama dengan Barnabas dan Titus. Dan saudara tahu Titus ini tadi bukan orang Yahudi. Ya, Paulus bersama Titus dan Barnabas. Titus ini bukan orang Yahudi, saudara. Titus ini orang Yunani. Kalau orang Yunani tidak mengenal sunat, ya, jadi adatnya berbeda, ya, sama seperti Chinese gitu ya, tidak ada sunat. Ya. Nah, rupanya Titus ini mendapat tekanan dari saudara-saudara palsu yang ingin memaksa Titus supaya disunat, seolah-olah memaksa
bahwa iman di dalam Kristus itu tidak cukup kalau sunat belum digenapi gitu ya. Kalau tidak melakukan syariat agama. Tetapi kita baca tadi Paulus tidak tunduk ya. Paulus tidak mau tunduk supaya kebenaran Injil itu tetap tinggal dan murni. Ayat yang ketiga, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Jadi akhirnya Titus ini tidak dipaksa. Saya cerita dulu ya saudara, saya cerita alurnya dulu supaya kita bisa paham nanti. Jadi Titus ini tidak dipaksa akhirnya. Dia orang Yunani, bukan orang Yahudi. Jadi saudara, sunat itu adalah simbol hukum Taurat sekaligus sebagai satu identitas budaya Yahudi. Setiap orang Yahudi harus disunat karena itu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Namun Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu tidak ditentukan oleh ritual atau budaya tertentu saudara, tetapi oleh iman kepada Kristus. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 3 ayat 28. Jadi Injil itu membebaskan kita dari tradisi, dari aturan-aturan manusia. Karena kami yakin bahwa manusia itu dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu yang Roma 3 ayat 28. Jadi Injil itu membebaskan kita dari beban. Beban apa? Untuk kita melakukan ini, melakukan itu. Untuk apa? Untuk kita diselamatkan, untuk kita diterima oleh Allah. Kita tidak perlu menjadi Yahudi-Yahudian. Amin. Jadi saudara, ada ya, saudara kita harus adopsi budayanya sana, dibawa ke sini supaya selamat. Enggak saudara, kita enggak perlu seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu biasanya saudara, kalau saudara membaca dalam kitab Imamat, ini harus panjang saudara ya. Apa ini enggak boleh dipotong, apa namanya? Gudeg ya, gudeg ya. Kemudian ini juga harus panjang saudara ya, enggak boleh dipotong. Kalau Anda membaca kitab Imamat harus panjang saudara, pakai jubah gitu ya. Kalau orang Yahudi asli yang dia disebut apa imam gitu ya, jadi harus begitu, ciri khasnya harus begitu, tradisi mereka saudara. Dan kita enggak boleh seperti itu, kita juga ngingu jenggot gitu. Karena ini tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Mau jenggotnya segini, nek hidupnya rusak ya masuk neraka saudara. Betul? Ini tidak mempengaruhi keselamatan. Jadi tradisi tidak boleh ditambahkan kepada Injil saudara. Kita tidak perlu seperti orang Yahudi, ngikuti budaya Yahudi. Bahkan saudara ya, kita tidak perlu apa namanya ziarah ya. Kalau kita membaca kitab Mazmur ya, orang ya laki-laki, setiap laki-laki Yahudi itu 3 kali minimal harus ke Yerusalem ziarah, melakukan perjalanan, istilahnya perjalanan rohani dalam 3 hari raya orang Yahudi harus, itu budaya mereka. Nah kita enggak usah begitu. Terus kemudian kita saudara, bukan berarti kita tidak boleh ke Yerusalem ya. Terus kemudian kita napak tilas perjalanan Yesus, kita napak tilas mana sih bukit Zaitun, mana sih kuburnya Yesus. Bukan berarti tidak boleh, tetapi jangan sampai ini menjadi satu pola yang mempengaruhi pikiran kita bahwa kita harus melakukan itu. Karena apa saudara? Tanah suci itu sudah di hati kita kok. Ya firman Tuhan berkata, kamu adalah bait kudusnya Tuhan. Jadi tanah suci itu tidak harus ke sana. Itu sudah di dalam hadirat Tuhan, itu sudah di hati kita, sudah di dalam hidup kita. Kalau kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara jangan sampai iman kita itu terikat pada tradisi, legalisme. Nanti saya jelaskan legalisme itu apa ya. Kemudian apa? Aturan manusia.
Jadi saudara, iman kita tidak boleh terikat ke sini. Untuk kita selamat kita tidak terikat tradisi, kita tidak terikat legalisme modern manusia, kita tidak terikat oleh aturan-aturan manusia. Jadi tradisi itu bukan dasar keselamatan. Tradisi bisa baik saudara ya, memang baik ya, tradisi itu baik untuk mengingatkan kita, menjadi satu sarana untuk kita mengingat Allah, menghargai Allah ya. Tradisi ada yang baik juga. Ya misalnya kita doa gitu ya, atau ibadah secara liturgis. Ada gereja-gereja yang melakukan gereja 40 hari gitu ya, itu kan tradisi gereja. Tapi ini bukan ukuran keselamatan. Itu baik untuk mengingatkan kita sebagai sarana untuk kita ingat kepada Tuhan. Baik saudara. Tetapi ingat, itu bukan dasar keselamatan, bukan ukuran keselamatan. Jadi bahaya muncul ketika orang berkata, kalau kamu tidak mengikuti cara ibadahku, artinya kamu belum Kristen, misalnya gitu ya. Cara ibadahku ini yang paling alkitabiah. Kalau ada orang berkata begitu ya kepada saudara, kamu harus ikut caraku, ini yang paling alkitabiah supaya kamu selamat. Jadi saudara, ini tradisi, bukan dasar keselamatan. Makanya di Galatia tadi kan juga ketika siapa tadi, Titus ya, dibawa oleh Paulus, kamu harus disunat supaya kamu juga selamat gitu ya. Padahal dia bukan orang Yahudi. Itu tradisi dunia yang akhirnya dicampur aduk menjadi mengkaburkan Injil yang sejati. Kemudian apalagi legalisme. Legalisme itu begini saudara, kita mengukur kedekatan rohani kita dengan Tuhan itu dengan aturan-aturan, bukan kasih karunia. Jadi kita merasa bahwa kita makin dekat kepada Tuhan ketika kita sudah melakukan aturan-aturan agama. Misalnya doanya panjang gitu ya. Jadi orang Kristen doanya harus panjang. Kalau tidak panjang berarti belum rohani, misalnya gitu ya. Nah itu aturan-aturan manusia. Di Alkitab tidak ada. Supaya dianggap rohani. Kemudian pakaian, misalnya pakaiannya harus putih. Kalau sudah ke gereja pakainya putih, ini celananya putih, wah merasa ini orang paling dekat dengan Tuhan. Tapi ini bukan syarat keselamatan saudara. Apa enggak boleh Pak? Boleh ya, boleh ya, kalau perlu putih semua, giginya putih, rambutnya putih gitu ya, biar suci gitu ya. Tapi ya ingat saudara, ini legalisme. Jadi jangan sampai ini membawa kita akhirnya punya satu persepsi bahwa ketika aku melakukan ini aku merasa sangat dekat dengan Tuhan. Bukan begitu saudara. Kita ini diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena melakukan itu saudara. Atau mungkin melakukan ritual-ritual tertentu saudara ya. Apa yang diritualkan di perjanjian lama dikerjakan ya. Semua itu bisa jadi baik saudara, memang bisa baik, tetapi itu bukan syarat keselamatan ya. Keselamatan itu adalah anugerah, bukan usaha manusia ya. Jadi saudara, yang menyelamatkan kita itu Kristus, bukan aktivitas rohani kita. Amin. Kita itu diselamatkan karena karya salib Kristus, bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan aktivitas rohani kita. Itu yang perlu kita ingat. Kemudian kita tidak boleh terikat oleh aturan manusia. Saudara, ada kalanya manusia itu membuat aturan untuk mengatur, sebenarnya mengatur ya jemaat gitu ya, supaya gereja berjalan dengan baik, dibuat aturan. Makanya setiap sinode itu biasanya punya aturan-aturan, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangganya masing-masing.
dengan aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi kadang-kadang aturan ini menjadi beban. Kalau kamu tidak melakukan ini berarti kamu tidak layak masuk surga. Nah itu jadi salah, saudara. Jadi beban. Makanya Yesus sendiri pernah menegur orang Farisi. Orang Farisi ini membuat peraturan di atas hukum Allah sehingga itu menjadi beban. Kalau saudara membaca Markus pasal 7 ayat 8 sampai dengan 9, ya. Tuhan Yesus menegur orang Farisi begini, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang kepada adat istiadat manusia. Tuhan Yesus menegur, kamu tuh mengabaikan perintah Allah untuk kamu tuh berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula begini, sungguh pandai kamu itu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi konteksnya begini, saudara. Ya, orang Farisi dan ahli Taurat itu datang kepada Yerusalem untuk menemui Yesus. Kemudian dia memperhatikan murid-murid Yesus itu, dia makan tapi tidak cuci tangan. Konteksnya Markus pasal 7 ini ya. Murid-murid Yesus itu makan tapi tidak cuci tangan. Nah, adatnya orang Yahudi itu kalau makan harus cuci tangan, saudara. Harus, itu adat mereka. Jadi kalau dia mau makan sesuatu harus cuci tangan. Atau dia pulang dari bepergian sampai di rumah harus cuci tangan, cuci kaki. Itu adat mereka. Kalau mereka tidak melakukan ini, ya berarti bukan Yahudi gitu ya. Dan ternyata aturan ini ditambahkan kepada syarat keselamatan oleh mereka. Maka Yesus menegur, saudara, cuci tangan sebagai ritual ya, bukan secara higienis boleh ya, harus memang kalau kita makan ya harus cuci tangan supaya higienis ya, supaya bersih. Tetapi jangan sampai ini menjadi satu ritual. Kalau tidak cuci tangan dosa gitu loh ya, tidak boleh itu ya. Jadi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini punya aturan tambahan di sana, tradisi mereka yang dianggap sama pentingnya dengan Taurat Musa. Jadi itu ditambahkan kepada Taurat Musa. Makanya ketika murid Yesus melakukan dia makan tanpa cuci tangan itu dianggap sebagai pelanggaran rohani oleh mereka. Kemudian Yesus memberi jawaban, ya nanti kalau kita membaca semua itu, bangsa ini memuliakan Allah dengan mulutku, tapi percuma mereka beribadah kepadamu sedang yang diajarkan mereka adalah ajaran manusia. Itu kata Tuhan Yesus. Kemudian di ayat 78, ayat 89 ini Tuhan berkata, perintahlah kamu abaikan sementara kamu berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi saudara, begini saudara, masalahnya orang Farisi ini menempuh aturan-aturan tambahan tradisi nenek moyang mereka di atas hukum Allah, hukum Taurat. Akibatnya hukum Allah ini menjadi tidak murni lagi. Akhirnya itu menjadi beban. Bukan sarana untuk kita menghormati Allah, tetapi untuk menghakimi orang lain. Lihat saudara, kalau sudah tradisi kita kenakan maka kita pasti menghakimi. Wah, orang itu begini, dia tidak sesuai dengan syariat, dia tidak sesuai dengan aturan agama. Makanya Yesus itu menegur orang ini. Jadi rupanya begini saudara, mereka itu ditegur masalah korban, ya, berkorban. Kamu itu loh ya, alasannya korban buat Allah, mengorbankan sesuatu buat Tuhan. Sementara orang tuamu itu tidak kamu perhatikan. Rupanya orang-orang Farisi begitu saudara. Dia lebih baik tidak memperhatikan orang tuanya, tetapi dia pakai itu untuk korban kepada Allah. Padahal hukum Allah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi dia mengesampingkan hukum ini, dia gunakan untuk korban kepada Tuhan. Saudara bisa mengerti. Artinya begini saudara, kita lebih baik memperhatikan orang tua kita daripada kita kemudian kita punya prinsip aku harus mempersembahkan sesuatu ke gereja. Maka saudara, saya tidak saudara yang penting datang gereja. Masalah persembahan, masalah perpuluhan itu nomor sekian. Kalau memang orang tuamu masih membutuhkan, buat mereka saudara.
Karena itu firman Tuhan juga. Makanya ya ada gereja juga, oh perpuluhan itu sekarang tidak penting Pak. Ada aliran begitu. Ya itu macam-macam, itu doktrin sekunder saudara. Yang penting saudara ke gereja, masalah mau persembahan, masalah enggak itu urusan sekian. Karena itu tidak mempengaruhi keselamatan. Persembahanmu itu tidak mempengaruhi keselamatanmu. Mau persembahan mau tidak mempengaruhi keselamatanmu. Amin. Maka saudara, kalau datang ke gereja kita kasih persembahan, tidak usah sungkan. Oh, aku sungkan orang di duit Pak, mending renang gereja. Jangan saudara ya. Ya. Mending ke gereja ketemu Tuhan. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan, itu yang paling utama saudara. Amin. Jadi saudara, jangan jadi beban saudara. Kalau ke gereja tidak usah, aku tidak ada persembahan, tidak usah jadi beban. Ya, karena itu doktrin sekunder, tidak mempengaruhi keselamatan. Jadi Injil itu membebaskan kita dari aturan-aturan yang demikian, saudara. Saudara mau perpuluhan, saudara mau persembahan berapa, mau sukarela, mau ngasih nyemplung nih ke kolekte, mau enggak, itu enggak masalah. Yang penting bawa hidupmu kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Amin. Jadi Injil itu untuk semua orang, saudara, bagi semua budaya. Kita tidak harus menjadi bagian dari gereja tertentu, tidak beribadah dengan cara tertentu, dengan liturgi tertentu, menyanyikan lagu tertentu. Kalau tidak apa namanya, kidung tabernakel enggak sah, enggak juga saudara. Ya, kalau pakai lagu-lagu yang sekarang, yang kontemporer sekarang itu enggak sah, itu enggak rohani, enggak juga saudara. Yang penting memuliakan Tuhan. Kita harus menyembah Kristus dan percaya kepada Tuhan, ketuhanan Kristus ini yang penting saudara. Percaya dan tunduk kepada Kristus dan Allah Tritunggal ini yang menyelamatkan kita. Jadi masalah liturgi, masalah nyanyian, masalah itu ya saya sebut jadi doktrin yang tidak utama. Itu tidak usah diperdebatkan. Maka saudara, kita perlu waspada, jangan sampai kita mengikat diri kepada syarat-syarat tambahan tadi. Tradisi boleh, disiplin rohani penting, aturan juga berguna, tetapi semua itu bukan dasar keselamatan. Amin. Dasar keselamatan adalah iman kepada Kristus dan karya salibnya. Itu yang utama, saudara. Jadi keselamatan itu anugerah, bukan hasil tambahan atau usaha manusia atau aturan manusia, bukan. Ya, jadi Injil memerdekakan dari aturan-aturan yang demikian. Yang kedua, Injil sejati membawa kesatuan. Cepat ya waktunya saudara ya. Ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku, dengan Paulus dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi saudara, Paulus menceritakan bahwa para pemimpin Yerusalem, ya, Yakobus itu saudaranya Tuhan Yesus. Saudara, Yakobus ini kalau saya baca literatur Kristen, Yakobus ini punya jemaat 7.000 sampai dengan 10.000. Saudaranya Tuhan Yesus ya. Jadi ini gereja raksasa pertama ya, mungkin ya. Megachurch katanya ya. Gereja raksasa yang pertama itu jemaatnya Yakobus. Kalau kita membaca sejarah gereja 7.000 sampai 10.000 jemaatnya. Ya, Yakobus, kemudian siapa itu? Kefas itu Petrus, saudara. Petrus itu pemimpinnya para rasul, pemimpinnya para murid-murid. Saudara tahu ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya. Dasar ya, saudara ya. Kemudian siapa lagi? Yohanes. Ya, Yohanes ini murid yang paling dikasih Yesus. Mereka mengakui pelayan yang dipercayakan Allah kepada Paulus, sehingga mereka berjabat tangan tadi disebutkan. Jadi kesatuan Injil membawa kesadaran bahwa mereka memiliki panggilan yang berbeda. Petrus dipanggil untuk melayani orang Yahudi, sementara Paulus punya panggilan untuk melayani orang-orang non-Yahudi.
kasih karunia membuat para rasul ini menjadi pemimpin yang aman, yang rendah hati, yang tulus dan bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun mereka ini pemimpin-pemimpin, ya Petrus, ya Kefas tadi, Yohanes, kemudian Yakobus, Paulus, ini kan pemimpin-pemimpin besar. Tetapi mereka tidak mementingkan egonya sendiri. Mereka punya panggilan sendiri. Dan dari sini kita belajar bahwa Injil sejati itu menyatukan berbagai latar belakang budaya. Menyatukan berbagai macam panggilan pelayanan. Jadi Paulus dan Petrus ini ladangnya berbeda. Jadi kesatuan gereja itu bukan keseragaman, tetapi kesatuan hati di dalam satu Injil yang sama. Justru di tengah-tengah perbedaan kuasa Injil itu terlihat semakin indah, saudara. Maka saudara, jangan sampai meremehkan antara satu anggota yang berbeda. Kita sesama anggota tubuh Kristus jangan sampai meremehkan, saudara. Wah, ki opo ora rohani gitu ya. Tidak boleh, saudara ya. Kita sama-sama tubuh Kristus, sampai kita semua dipanggil dalam panggilan yang berbeda, melayani dengan panggilan yang berbeda. Yang penting satu tujuannya, Kristus dimuliakan, saudara. Sehingga apa? Dunia itu bisa melihat Kristus dalam hidup kita, ini yang penting. Saudara tidak harus di mimbar. Saudara tidak harus jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik, tidak harus. Kita punya panggilan yang berbeda. Tetapi apapun yang Tuhan kasih kepada saudara, gunakan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Itu yang menyatukan. Sama seperti Petrus, Paulus, Kefas, Yohanes ini, saudara. Panggilannya macam-macam berbeda, tetapi mereka satu. Sama seperti tubuh manusia, saudara. Ada mata, ada tangan, ada kaki, semua berbeda, tetapi itu satu anggota tubuh. Ya. Kalau satu anggota sakit, seluruhnya juga merasakan sakit. Demikian juga kesatuan kita di dalam tubuh Kristus, saudara. Kita sama anggota tubuh Kristus, jadi tidak boleh saling menjelekkan. Ya, tidak boleh menghakimi. Amin. Oke, saudara, terakhir, ya, tidak usah terlalu panjang, waktunya soalnya cepat sekali. Implikasi kemerdekaan kesatuan dalam Injil, ya, saudara. Implikasi kemerdekaan dan kesatuan dalam Injil yang sejati. Saudara, mengapa kemerdekaan dan juga bersatu dalam satu komunitas ini adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu kita sadari. Saudara, yang namanya kemerdekaan dan menjadi satu bagian dalam satu komunitas ini menjadi dua hal yang menjadi dambaan setiap manusia. Sesungguhnya kita itu mendambakan dua ini, saudara. Itu sudah menjadi desainnya Allah sejak semula. Setiap kita pengen merdeka, saudara. Ya. Dalam keluarga, lihat saja, anak-anak kita kan pengennya juga merdeka, pengen bebas. Ya, ketika kita mengekang dengan aturan-aturan mereka, pasti ada yang berontak, ada sisi-sisi berontak. Karena pada prinsipnya kita itu pengen merdeka, nggak pengen terkekang. Jadi kemerdekaan itu sudah didesain Allah sejak awal. Kemudian hidup dalam satu komunitas itu juga desainnya Allah. Maka kenapa Adam itu harus diciptakan Hawa? Karena mereka tidak bisa satu, tidak bisa sendirian. Tidak baik manusia itu sendiri. Artinya untuk kemerdekaan dan untuk berkomunitas itu sudah didesain Allah sejak awal. Itu menjadi satu kebutuhan buat kita. Kenapa ada arisan, saudara? Ya karena supaya ada komunitas ini. Ibu-ibu ada arisan RT, ya, sama satu RT. Arisan apalagi? Ya hamba-hamba Tuhan, biasanya saya juga ada arisan, ya, hamba-hamba Tuhan antar hamba-hamba Tuhan gitu. Ada arisannya, saudara. Ya, saudara yang mungkin satu suku ada arisan. Ya karena memang ini satu kebutuhan untuk berkomunitas. Yang pengusaha
ada arisan sesama pengusaha, ada komunitasnya sendiri, yang dia hobi sepeda, ya goes, ya dia punya kumpulan sendiri dengan yang punya hobi goes, gitu ya. Punya komunitasnya sendiri, karena memang ini satu kebutuhan. Sejak awal Tuhan sudah mendesain begitu. Namun saudara, dambaan untuk merdeka, untuk berkomunitas ini tidak akan pernah bisa terpuaskan dengan sistem dunia, dengan sistem agama, saudara. Contoh ya, kita pengen merdeka dalam keuangan, pengen merdeka dalam hal finansial, dalam ekonomi. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan bekerja terus menerus siang malam tanpa kenal waktu. Pokoknya hidup adalah untuk mencari uang. Tujuannya apa? Supaya merdeka secara finansial, kan gitu ya saudara. Tujuannya baik, supaya merdeka secara keuangan. Tetapi saudara lihat ujung-ujungnya, kita itu jadi diperbudak oleh uang, sehingga kita lupa Tuhan, kita lupa jam makan, kita lupa melakukan sesuatu yang mungkin lebih penting untuk jam-jam dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Kita lupa itu karena kita diperbudak untuk mengejar uang. Pengennya merdeka, tetapi akhirnya justru kita diperbudak. Itu sistemnya dunia. Makanya saudara, kemerdekaan sejati, penerimaan tertinggi dalam satu komunitas hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Injil kasih karunia memberikan keduanya, bukan hanya kemampuan dan bukan karena kemampuan dan kualifikasi kita, namun hanya karena kebaikan Tuhan. Makanya ayat 10 sudah berkata begini. Ya, ayat 10, Galatia pasal 10, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Saudara, setelah Paulus menjelaskan tentang kemerdekaan di dalam Injil, Paulus minta untuk tetap mengingat orang miskin dalam pemberitaan Injil. Mengapa saudara? Sepertinya tidak nyambung ya, tadi sudah bicara begini begitu, kok ujung-ujungnya kami harus mengingat orang miskin ini ya. Jadi artinya begini, yang pertama bahwa apa yang kita terima dengan pikiran kita, firman yang masuk dalam pikiran kita itu harus terimplikasi, harus terrealisasi, harus ada actionnya, harus ada perbuatannya. Maka ketika kita memperhatikan inilah, itu hasil daripada apa yang kita terima dalam pikiran. Kita tidak hanya menerima firman itu dalam pikiran saja, karena itu tidak berguna kalau dalam pikiran, harus termanifestasi dalam perbuatan. Amin. Maka kita tidak hanya mendengar firman, tetapi melakukan firman, itu yang lebih penting. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 ini memberikan satu penegasan begini saudara. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, inkarnasi Kristus adalah bukti kepedulian Tuhan yang kudus. Yesus yang kaya itu harus jadi miskin saudara demi kita. Dia yang terbatas, dia yang tak terbatas harus menjadi bayi yang terbatas dan tidak berdaya. Pemain musik bisa maju ke depan. Mas Tanto aja tipet. Yesus sang pembebas membiarkan dirinya terbelenggu, ditindas dan disiksa. Yesus yang empunya segalanya, dia yang kaya, rela kehilangan segalanya menjadi miskin demi kita, saudara. Sang anak Allah harus mengalami keterpisahan dengan Bapa di surga. Supaya apa saudara? Supaya kita yang terpisah dari Tuhan ini, supaya kita yang sebenarnya tidak berdaya, supaya kita yang harusnya ditindas, disiksa, serta terbelenggu oleh dosa ini dapat dimerdekakan. Amin. Supaya kita menjadi diterima, menjadi satu bagian dari keluarga Allah di dalam Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil sejati membawa kemerdekaan yang kita pelajari hari ini. Kemerdekaan dari hukum Taurat, dari tradisi manusia, dari aturan-aturan manusia, dari rasa bersalah, dari ikatan dosa.
Injil sejati membawa kesatuan di tengah-tengah perbedaan latar belakang kita, suku budaya kita, kita yang berbeda, kita disatukan di dalam Kristus. Amin. Di tengah perbedaan panggilan, di tengah perbedaan karunia, kita disatukan di dalam Kristus. Maka Bapak Saudara, hari ini kita dipanggil, kalau hidup kita masih dalam dosa, masih ada ikatan dosa, datang kepada Kristus. Dia sanggup memerdekakan kita. Amin. Kalau kita hari ini mungkin merasa sendirian, merasa kok enggak ada yang memperhatikan aku ya, kok sepertinya hidupku terpisah dengan komunitas, masuklah di dalam komunitas tubuh Kristus. Kristus sudah mempersatukan kita di dalam gerejanya. Dan saudara, hiduplah dalam kemerdekaan dan kesatuan itu, supaya dunia melihat Kristus itu nyata dalam hidup kita. Menyatakan Injil itu lewat hidup nyata kita, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Biar kebenaran firman ini menjadi berkat buat kita semua, supaya kita dimampukan untuk terus hidup di dalam kebenaran yang sejati. Puji Tuhan dan berkati. Saudara, kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Setelah kita mendengar firman Tuhan bahwa Injil sejati memerdekakan kita dari segala ikatan yang dan Injil itu juga mempersatukan kita dalam Kristus. Hidup kita tidak tergantung pada hukum, hidup kita tidak tergantung kepada tradisi atau usaha kita sendiri, tetapi hanya pada Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Maka Bapak Saudara, mari kita menyatakan komitmen kita hari ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amen. Mari kita pilih Yesus, dan kita tidak akan berbalik kepada yang lain. Kita pertahankan komitmen kita untuk hidup di dalam Kristus. Dalam segala keadaan